Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Firdausa SHMH selaku dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Kota Serang. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara diberikan kepada mahasiswa program studi Ilmu Hukum pada semester 2 dengan kode mata kuliah FHK 0054 dengan bobot 4 SKS. Perkuliahan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kegiatan pembelajaran, 1 kali kegiatan ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Pembahasan diawali dengan ruang lingkup hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu hukum lainnya, sumber-sumber hukum tata negara, serta asas-asas yang melandasi kehidupan ketatanegaraan yang berlaku pada negara Republik Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari perkembangan ketatanegaraan yang ada di Republik Indonesia. Konsep partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berdemokrasi, yang dimana diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah pemberlakuan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan setelah diamandemen pada tahun 2001. Konsep negara hukum, teori trias politika, otonomi daerah, dan juga prinsip good governance, konstitusi hingga kedudukan dan kewarganegaraan Badan Peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui rangkaian tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami sebatas teori, tetapi juga mampu memahami berbagai persoalan ketatanegaraan secara kritis, menghubungkan teori dengan praktik penyelenggaraan negara, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam hal mata kuliah hukum tata negara, tentu saja ada capaian mata kuliah yang harus dicapai oleh mahasiswa, yang dimana capaian pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan dituangkan ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Dokumen tersebut telah melalui proses validasi oleh ketua program studi serta bidang pendidikan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar hukum tata negara. Yang kedua, menganalisis sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengevaluasi hubungan antara lembaga negara serta penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi, sekaligus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ketatanegaraan melalui pendekatan yuridis yang logis, sistematis, dan juga bertanggung jawab. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun berdasarkan 3 komponen utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, yang dimana ketiga komponen tersebut saling mendukung agar proses pembelajaran tersebut terarah dan menghasilkan capaian pembelajaran yang optimal. Untuk menunjang kegiatan belajar, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran mulai dari presentasi berbasis Canva, video pembelajaran, kuis interaktif, bahan ajar berbasis digital, hingga studi kasus yang diambil dari dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Pemanfaatan media tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi mahasiswa sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Interaksi pembelajaran dirancang berlangsung secara 2 arah. Mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tetapi juga aktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, analisis kasus, debat akademik, serta refleksi terhadap isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang pada saat ini. Sistem penilaian terdiri atas asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, keaktifan dalam diskusi, serta berbagai bentuk
penilaian proses sebagaimana tercantum dalam RPS. Sementara itu, asesmen sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah case-based learning yang dipadukan dengan problem-based learning. Kedua model tersebut diterapkan melalui metode presentasi interaktif, diskusi kelas, kolaborasi kelompok, analisa putusan Mahkamah Konstitusi, telaah peraturan perundang-undangan, serta pembahasan isu-isu ketatanegaraan aktual, sehingga mahasiswa terbiasa berpikir kritis dan mampu menghubungkan teori dengan praktik. Referensi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, antara lain modul pembelajaran, buku-buku karya para pakar hukum tata negara seperti Jimli Asidik, Mahfud MD, Maria Farida Indrati, Nikmatul Hulda, serta jurnal ilmiah nasional maupun internasional dan juga peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus dinamika ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Pada video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-10 dengan materi konsep negara dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dimana pada pertemuan ini mahasiswa akan mempelajari pengertian negara hukum, perbedaan konsep Rechtsstaat dan rule of law, dasar konstitusional negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip-prinsip yang menjadi ciri negara hukum. Selain itu, mahasiswa juga akan membahas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan negara, seperti adanya supremasi hukum, persamaan setiap warga negara di hadapan hukum atau equity before the law, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta peran lembaga peradilan dalam menjaga tegaknya konstitusi. Agar pembelajaran lebih mudah dipahami, materi juga akan dikaitkan dengan beberapa contoh kasus yang pernah terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Demikian pengantar mata kuliah yang saya sampaikan. Mari kita simak video pembelajarannya. Assalamualaikum. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, kita melanjuti materi setelah pertemuan ke-9 di minggu kemarin, yang dimana materi hari ini adalah materi pertemuan ke-10 dengan tema ataupun dengan judul pertemuan yaitu konsep negara hukum dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, hanya saja namun sebelum kita memulai materi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini dapat diterima ilmunya oleh teman-teman semua atau dapat diserap oleh teman-teman semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum memasuki materi, saya terlebih dahulu akan mengabsen teman-teman semua agar kita mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir. Asfiani, Aditya, Gunawan, Ahmad Fajar Kurniawan, Aprian, Suki, Anissa maksudnya, Yanti, Bella, terus Fatma, izin, ada keterangan izinnya kemana? Tidak ada, tadi kemarin bilangnya izin ada satu. Oke baik, Junedi? Sakit. Gilang? Izin Pak, izin demo, luar biasa. Itu merupakan implementasi daripada mata kuliah hari ini ya. Oke, nanti akan masuk ke dalam fokus dulu, kita absen dulu ya. Oke.
Oke, baik. Ternyata setelah saya absen, banyak juga yang tidak hadir nanti teman-teman semua. Untuk yang tidak hadir, mau diingatkan ya, karena saat ini mendekati ujian akhir semester, yang dimana nanti kita melihat absensi itu harus diperbaiki ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke materi pada siang hari ini, dalam pertemuan hari ini, yaitu konsep negara hukum dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Baik, pada materi pertemuan hari ini itu akan membahas mulai dari landasan filosofis, konstitusional, serta penerapan nyata prinsip negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum pertemuan ini dilanjutkan, kita, Bapak ataupun saya ingin meminta kepada teman-teman untuk mereview terlebih dahulu pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya, yang dimana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa transformasi fundamental dalam arsitektur kelembagaan negara, menggeser dominasi eksekutif menuju sistem checks and balance yang lebih seimbang. Nah, sekiranya teman-teman dalam hal ini dapat diartikan bahwa checks and balance di sini antara lembaga negara dan dengan juga lembaga negara itu dapat mengatur kewenangannya masing-masing. Ya, oke, kalau begitu dari teman-teman sendiri, apakah masih ada yang ingat bagaimana kewenangan lembaga negara tersebut dapat dibagi? Atau materi apa yang teman-teman masih bisa pahami dalam pertemuan minggu lalu mengenai sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang ingin menjelaskan? Oke, silakan Mas. Sebelumnya saya izin menganalisis yang Bapak sampaikan. Baik. Adapun dari sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang 1945 atau bisa kita katakan amandemen 4 itu setelah perubahan. Perspektif saya, bahkan sampai sekarang, sistem di negara kesatuan Republik Indonesia ini terjadi kepada 3 bidang atau 3 lembaga. Yang ke satu yaitu terjadi kepada legislatif, yang kedua yaitu eksekutif, yang ketiga yudikatif. Adapun yang mengatur dari legislatif ini yaitu ada DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua, lembaga eksekutif yang terjadi kepada presiden dan menteri. Yang ketiga, adapun yaitu yudikatif, yaitu berpihak kepada MA, MK, dan DA. Dan juga legislatif yaitu bertugas menyusun peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Adapun eksekutif yaitu melaksanakan perundang-undangan yang menjalankan kebijakan negara. Yang ketiga, yudikatif, memastikan seluruh tindakan pemerintahan dan warga negara berjalan sesuai hukum dan secara konstitusi yang tadi Bapak sampaikan di Undang-Undang 1945. Itu terjadi kepada demokratis juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas ya atas pemaparan daripada simpulan minggu lalu. Ya memang bahwa bisa kita pahami bersama fungsi daripada pembagian kewenangan lembaga itu untuk apa? Membedakan kewenangan masing-masing lembaga. Ya, yang dimana tujuan daripada pemisahan kewenangan tersebut juga adalah untuk legitimasi demokrasi yang diperkuat. Agar apa? Agar negara kita tetap berada pada koridor hukumnya itu sendiri, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kalau begitu kita langsung ke materi utamanya mengenai pengertian negara hukum. Ya. Apa itu negara hukum, teman-teman sekalian? Negara hukum itu adalah negara yang seluruh penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tertulis di sini adalah berdasarkan pada konstitusional. Konstitusional kita itu apa? Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Yang dimana selain pada itu juga tujuan kenapa negara kita itu berbentuk negara hukum, agar kekuasaan itu tidak bertindak secara kehendak-hendaknya atau kesenangan dirinya, ya. Yang dimana akan menimbulkan kekuasaan pribadi atas penguasanya. Ya. Bukan hukumlah yang menjadi panglima tertingginya kalau kita berbicara mengenai hal tersebut bukan pada negara hukum. Tapi kalau negara hukum itu menempatkan hukum sebagai panglimanya untuk mengatur pemerintahan dan juga masyarakat. Yang dimana bertujuannya negara hukum itu yang pertama adalah mengadakan ataupun memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya. Apa itu kepastian hukum? Kepastian hukum itu apa? Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian atas norma dan aturan yang berlaku tanpa ambiguitas. Ambiguitas itu apa? Ketidakadaan, ketidakpastian, ambigu.
Tapi kalau misalkan kita berbicara kepastian hukum, maka sudah ada aturan yang mengatur kehidupan tersebut. Ya. Seperti contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tentu menjadi dasar konstitusional negara Republik Indonesia. Oke, yang kedua, dalam hal menjadi hukum yang menjadi panglima tertinggi di dalam kehidupan bernegara itu adalah pelindungan HAM. Apa ini pelindungan HAM? Pelindungan HAM itu diberikan kepada masyarakat Indonesia yang dimana hak-hak asasi setiap manusia dijamin dan dilindungi oleh hukum dari segala bentuk pelanggaran. Contohnya dalam hukum, kenapa hak-hak asasi manusia itu dilindungi? Seperti kita di ruang kelas ini, hak berbebas merdeka dalam bertindak, berpikir, beranalisis, membuat suatu kritis. Itulah hak-hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap ruang-ruang terbuka. Namun kita bisa lihat keadaan demokrasi saat ini memang berbanding terbalik dengan hal apa yang sudah kita ketahui di aturan kita atau konstitusional kita. Negara kita adalah negara demokratis, ya, yang dimana ruang demokratis itu seharusnya diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Namun perkembangan zaman sekarang itu di dalam eranya sekarang, kepemimpinan sekarang itu tidak memberikan sedikit ruang demokrasi pada masyarakatnya. Indikasinya apa? Kurangnya didengar suara rakyat oleh pemimpin saat ini. Tapi memang belum dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hanya saja sudah terkikisnya nilai-nilai demokrasi. Ya. Terus yang selanjutnya, kalau kita masih menghargai hukum itu sebagai panglima tertinggi, itu adalah mencegah adanya penyalahgunaan. Mencegah penyalahgunaan ini apa? Kekuasaan negara dibatasi agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, kepentingan pribadi atau kelompok di sini akan menimbulkan suatunya KKN. Apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu akan menjadi bahaya bila mana tidak dicegah oleh hukum. Kalau di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai pencegahan penyalahgunaan, maka hal tersebut akan terjadi. Apa terjadinya? Seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang dimana akan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain dan juga saudara-saudaranya ataupun keluarganya. Oleh karenanya, ketika memang kita berbicara tadi itu ya, hukum adalah panglima tertinggi, maka hukumlah yang mengatur di mana kalau misalkan mencegah penyalahgunaan. Ada kita memahami mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai konstitusi tadi itu, ya kita bisa melihat bahwa teori trias politika yang dikembangkan oleh Hans Kelsen itu mengenai pembagian ataupun pembagian kekuasaan terhadap 3 lembaga negara, yaitu tadi itu yang disebutkan oleh teman kita, ya, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Ya. Nah itu untuk membatasi yang namanya kekuasaan negara, ya, agar tidak terjadinya disalahgunakannya demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Keadilan bagi semua, apa yang dimaksud dengan keadilan bagi semua? Dalam arti bahwa hukum berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi apapun. Yang dimaksud dengan keadilan sama oleh siapapun juga, bahwa baik masyarakat kecil maupun masyarakat biasa saja, bahkan yang tergolong masyarakat orang yang kaya ataupun mampu, itu di mata hukum semuanya sama saja. Yang dimana hukum itu tidak membeda-bedakan kasta atau tidak membedakan dia adalah siapa, dia pejabat atau bukan. Itulah hukum. Bila mana kalau negara tersebut menjadikan hukum itu sebagai panglima tertingginya. Selain itu juga negara hukum itu memiliki 8 prinsip, yang dimana prinsip pertama itu adalah supremasi hukum. Ya. Supremasi hukum itu apa artinya? Hukum adalah kekuasaan tertinggi. Tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum selain pada hukum itu sendiri, yang dimaksud dengan supremacy of law. Jadi tidak ada satupun lembaga negara yang berada di atas hukum itu sendiri. Apa artinya? Bahwa ketiga lembaga negara tersebut, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itulah yang menjadi hukum tertinggi atau supremasi hukum itu sendiri. Ya. Yang kedua adalah pelindungan terhadap hak asasi manusia. Negara berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap masyarakat atau warga negara dari pelanggaran oleh siapapun termasuk negara itu sendiri. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu kita mengalami beberapa fenomena hukum, ya, yang terjadi di salah satu terjadi di Jawa Barat. Siapa itu?
yang kasus seseorang gadis yang disekap oleh pacarnya selama 3 tahun. Nah, itu pun termasuk kepada pelanggaran HAM atau tidak kira-kira menurut pendapat teman-teman? Termasuk ya, karena sudah merampas hak-hak kemerdekaan daripada si orang tersebut dan menghilangkan kesempatan untuk dia hidup bebas merdeka. Nah, itu sudah termasuk bisa melakukan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya orang yang melanggar hak asasi manusia itu dapat dihukum secara peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, ada juga asas legalitas dan juga kepastian hukum. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan yang ada. Legalitas dan hukum harus pasti serta dapat diprediksi. Jadi artinya apa? Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak boleh sembunyi-sembunyi dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Ya. Harus memberitahukan kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Terus yang keempat itu adalah persamaan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum, atau yang keempat persamaan di hadapan hukum. Setiap orang diperlukan sama oleh hukum, atau setiap orang diperlakukan sama oleh hukum tanpa membedakan jabatan, kekayaan, atau latar belakang. Equality before law yang saya jelaskan tadi, persamaan di mata hukum atau di hadapan hukum. Itu adalah tidak membeda-bedakan kasta, harta, dan juga tahta. Semua sama. Ya. Peradilan bebas dan tidak memihak. Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam menegakkan keadilan. Artinya apa? Peradilan itu tidak boleh berpihak. Peradilan itu tidak boleh memiliki kepentingan khusus dengan lembaga apapun. Untuk apa? Menjaga netralitas lembaga tersebut. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut atau badan peradilan tersebut adalah keputusan yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terakhir, prinsip negara hukum itu adalah akuntabilitas penyelenggara negara. Pejabat negara wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan juga keputusannya kepada rakyat melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oke, baik. Selanjutnya, ada juga wujud nyata negara hukum di Indonesia. 1. Konstitusi sebagai hukum tertinggi, yaitu tadi yang saya katakan, supremasi hukum. Yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan itu mulai daripada Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan turunannya, yaitu Undang-Undang Peraturan Pemerintah, di bawahnya lagi ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, dan yang ketiga ada Undang-Undang, yang keempat ada Peraturan Pemerintah, yang kelima ada Perpres, dan yang keenam itu adalah peraturan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ya. Dan yang ketiga ada judicial review oleh MK. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang untuk menjamin konstitusionalitasnya. Artinya apa? Ketika memang suatu undang-undang tersebut ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka perlu diperbaiki. Sehingga nanti undang-undang tersebut adalah memiliki kepastian hukum, perlindungan hukum, terus juga keadilan terhadap masyarakat atau warga negara, tidak berpihak kepada siapapun. Ya. Dan hukum pun harus dapat melindungi. Oke. Yang terakhir, adanya pengawasan melalui PT-UN. Ya. Pengawasan melalui PT-UN itu adalah mengawasi dan mengoreksi tindakan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan warga. Penegakan hukum, ya ini adalah aparat penegak hukum. Ya ada Polri, Kejaksaan, KPK, Hakim. Dan juga salah satunya adalah advokat. Bertugas memastikan hukum ditaati dan pelanggarannya ditindak. Nah, ini peran daripada penegak hukum. Kalau perlindungan HAM di sini adalah setiap kebijakan pemerintah wajib memperhatikan dan tidak boleh melanggar hak asasi warga negaranya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Oke, kalau begitu kita diskusi pada materi hari ini. Saya memiliki suatu kasus yang dimana studi kasus ya. Yang dimana di sini seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat secara signifikan tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga menimbulkan kerugian material maupun imaterial bagi warga setempat. Kebijakan tersebut tidak tercantum dalam peraturan daerah, perkada atau perda maupun peraturan undang-undang yang berlaku. Nah,
Pertanyaan yang akan saya buat adalah dalam analisis ini terkait studi kasus yang saya sampaikan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip negara hukum, apakah kebijakan tersebut dengan prinsip negara hukum? Jelaskan argumentasi Anda secara yuridis. Yang kedua, prinsip yang dilanggar, yaitu prinsip negara hukum apa saja yang dilanggar, berdasarkan asas legalitas atau kepastian hukum atau juga HAM. Ya. Dan yang nomor 3 itu adalah upaya hukum masyarakat. Nah, apa sih yang dapat diupayakan oleh masyarakat yang dirugikan? Apakah melalui gugatan petun, judicial review, atau juga Ombudsman Republik Indonesia? Oke, silakan teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1, silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oh, baik, silakan. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan yang barusan. Pada kasus ini, kepala daerah membuat kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat, tetapi tidak ada dasar hukumnya karena tidak diatur dalam peraturan daerah atau perda. Akibatnya masyarakat mengalami kerugian. Menurut saya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua tindakan itu, tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Karena kebijakan ini, kasus yang tadi dibuat tanpa dasar hukum yang jelas, maka kebijakan tersebut melanggar asas legalitas, yaitu pemerintah tidak boleh membuat aturan atau menjalankan kebijakan sesuka hati tanpa aturan yang jelas, tanpa aturan pemerintah daerah. Kesimpulannya, jadi kebijakan itu bertentangan dengan prinsip negara hukum karena tidak memiliki dasar hukum dan bisa merugikan masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga kepada saudari. Oke, baik, yang akan menjawab nomor 2 itu siapa? Silakan teman-teman yang mau menjawab nomor 2. Saya, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak. Saya izin menjawab pertanyaan yang tadi. Baik, silakan. Kebijakan tersebut melanggar asas legalitas karena dibuat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Padahal setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena selain itu kepastian hukum juga tidak terpenuhi karena masyarakat menjadi tidak tahu aturan yang berlaku. Jadi jika kebijakan itu dibatasi, maka hak warga negara tanpa dasar hukum, maka prinsip HAM juga ikut dilanggar. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya, sangat memukau sekali. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya yang ingin menjawab nomor 3. Saya, Pak. Baik, silakan Mbak. Masyarakat yang dirugikan karena hal ini dapat mengajukan ke PT UN jika kebijakan tersebut termasuk keputusan tata usaha negara. Masyarakat juga bisa melapor ke Ombudsman jika terdapat maladministrasi dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, terima kasih atas teman-teman semua mahasiswa yang tadi telah menjawab. Tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan pada siang hari ini. Nah, yang dimana saya simpulkan pertemuan pada siang hari ini yaitu adalah yang pertama, Indonesia adalah negara hukum konstitusional. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengikat seluruh penyelenggara negara. Yang kedua, seluruh penyelenggara negara berdasarkan kepada hukum. Jadi tidak ada ruang bagi tindakan di luar hukum. Asas legalitas berlaku mutlak bagi setiap warga negara atau organisasi negara. Atau yang terakhir adalah lembaga negara. Jadi secara legalitas bagi siapapun itu terikat di dalam hukum itu sendiri. Negara hukum melindungi dan juga membatasi. Negara hukum hadir untuk melindungi hak warga negara sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak terjadi suatu tirani. Yang terakhir, implementasi tercermin dalam kelembagaan. Yang pertama yaitu konstitusi, Mahkamah Konstitusi, PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga aparat penegak hukum dan mekanisme pengawasan adalah wujud negara hukum di Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada materi dapat diterima oleh teman-teman, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.